Perkenalan dulu. Yuk, Perkenalkan kita dari kelompok 5 akan menjelaskan bab tentang chapter 10 tentang akuisisi dan pelepasan properti pabrik dan peralatan. Saya Jelita Dwi Rasati dengan NIM 2023 12 11 040 dan rekan saya. Saya Agustina Kristina Nini Lamawato dengan NIM 2023 12 11 011. saya Murtaza Meksan Muhammad dengan NIM 2023 12 11 050. Tujuan pembelajaran di sini kita akan mengidentifikasi tentang properti, pabrik, dan peralatan serta biaya terkait pinjaman. Terus yang kedua itu diskusi masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman. Terus yang ketiga itu menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Terus yang keempat itu menjelaskan tentang perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Yang kelima itu jelaskan eh, tentang perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset dan properti pabrik dan peralatan. Lalu di sini ada pengadaan dan pelepasan properti, pabrik dan peralatan. Di sini ada properti pabrik dan peralatan akuisisi properti, pabrik dan peralatan. Terus ada biaya tanah, biaya bangunan, terus juga ada biaya peralatan dan aset yang dibangun dengan sendiri. Lalu di sini ada biaya pinjaman selama konstruksi. Konstruksi. Terus di sini ada aset yang memenuhi syarat periode kapitalisasi, jumlah yang akan dikapitalisasi, pengungkapan. Terus di sini ada penilaian properti pabrik dan peralatan diskon tunai. Pembayaran ditangguhkan kontrak sum pembelian penerbitan saham pertukaran aset non moneter hibah pemerintah. Lalu ada biaya setelah akuisisi, penambahan, perbaikan dan penggantian, penataan ulang dan reorganisasi, ringkasan biaya perbaikan setelah akuisisi. Dan yang terakhir itu ada pelepasan properti pabrik dan peralatan penjualan aset pabrik konversi tidak sukarela. Lalu di sini ada eh, contoh pengeluaran investasi dalam aset jangka panjang itu seperti properti, pabrik, dan peralatan itu berperan penting dalam keuangan perusahaan ke keuangan perusahaan karena mempengaruhi arus kas dan laba bersih. Grafik menunjukkan bahwa belanja modal global atau SHAPEX sangat bervariasi dan cenderung mengikuti tren pertumbuhan pendapatan dan EBITDA menentukan tingkat belanja modal yang tepat sangat menantang bagi perusahaan belanja modal yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengganggu daya saing dampak resesi di Eropa. Krisis keuangan 2008 dan penurunan belanja di Tiongkok memperlambat pertumbuhan belanja modal di Eropa, Amerika Latin, dan Asia Pasifik. Di sini ada contoh grafiknya. Di 2004 dia menaik, terus di 2000, 2004 dia sempat turun, terus naik lagi di 2016, di 2008 dia turun lagi, 2010 itu sempat naik, 2012 turun dan 2014 turun lagi.
2016 dan sempat naik 2018 menurun. Lalu ini ada tujuan pembelajaran satu, itu properti, pabrik, dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis, bukan untuk dijual kembali. Aset ini memiliki tiga karakteristik utama. Satu, digunakan untuk operasi, hanya digunakan dalam kegiatan bisnis, bukan untuk dijual atau sebagai investasi. Dan dua, berjangka panjang dan terdepresiasi, umumnya mengalami penyusutan kecuali tanah yang hanya disusutkan jika ada penurunan nilai. Yang ketiga itu berwujud, memiliki substansi fisik, berbeda dari aset tidak berwujud seperti hak cipta atau paten. Aset ini mencakup tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Lalu di sini ada konsep dasarnya. Ya. Akuisisi properti pabrik dan peralatan. Perusahaan menilai properti pabrik dan peralatan berdasarkan biaya historis, yaitu biaya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset agar siap digunakan. Aset diakui jika biaya dapat diukur dengan andal dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masa depan. Terus komponen biaya itu harga pembelian termasuk pajak dan biaya non kembalian, biaya untuk menempatkan aset di lokasi dan kondisi siap pakai. Penilaian setelahnya bisa menggunakan metode biaya atau nilai wajar yang disebut dengan revaluasi. Lalu di sini ada penilaian aset tetap. Perusahaan menilai aset tetap dengan metode biaya atau revaluasi yang disebut nilai wajar. Metode biaya lebih ekonomis, sedangkan revaluasi menghasilkan nilai aset lebih tinggi. Contohnya itu biaya tanah, termasuk semua pengeluaran untuk memperoleh dan mempersiapkan tanah. Jika tanah untuk investasi atau dijual, diklasifikasikan sebagai inventaris. Kalau biaya bangunan itu meliputi biaya pembangunan gedung seperti material, tenaga kerja, dan izin. Kalau biaya peralatan itu mencakup pengeluaran untuk peralatan kantor, mesin, dan alat operasional lainnya. Lalu di sini ada aset yang dibangun sendiri. Perusahaan terkadang membangun aset mereka sendiri. Dalam hal ini, menentukan biaya yang tepat menjadi tantangan, terutama untuk biaya overhead dan biaya tidak langsung lainnya. Terdapat dua pendekatan untuk mengalokasikan biaya overhead pada aset yang dibangun sendiri. Tidak menetapkan biaya overhead, tetapi pada biaya aset yang dibangun. Pendekatan ini tidak memperhitungkan biaya overhead, tetapi pada aset yang dibangun karena biaya ini dianggap tidak terkait langsung dengan proses konstruksi. Itu yang kedua itu menetapkan sebagian atau semua biaya overhead pada proses konstruksi. Itu pendekatan ini menganggap biaya overhead dapat dialokasikan pada proses konstruksi sesuai dengan proporsi yang terkait. Jika alokasi biaya overhead menyebabkan pencatatan aset konstruksi lebih tinggi dari nilai wajarnya, maka perusahaan sebaiknya mencatat kelebihan biaya sebagai kerugian daripada mengkapitalisasinya. Biaya pinjam selama konstruksi dalam akuntansi, kapitalis biaya pinjam selama konstruksi seringkali menjadi kontroversi. Ada tiga pendekatan terkait kapitalis biaya pinjaman. Satu, tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama konstruksi. Biaya pinjam dianggap sebagai
biaya pembiayaan, bukan biaya konstruksi, sehingga tidak ada kapitalis. Yang kedua itu beban konstruksi dengan semua biaya pinjam. Semua biaya pinjam, baik yang diidentifikasi dengan konstruksi maupun tidak, dibebankan kepada bagian dari konstruksi. Terus yang ketiga itu kapitalisasi hanya bisa hanya biaya pinjaman aktual selama konstruksi, hanya biaya pinjaman yang benar-benar terkait dan dikeluarkan selama proses konstruksi yang kapitalisasi. Ketiga pendekatan ini memiliki argumentasi yang berbeda dan pemilihan pendekatan tergantung pada kebijakan akuntansi perusahaan serta tujuan pelaporan keuangan mereka. Lalu di sini ada kapitalis biaya pinjam. Itu tujuannya mengakui biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan aset hingga siap digunakan atau dijual sesuai standar IFRS. Kriterianya, aset harus memiliki waktu pembangunan yang lama. Kapitalisasi dilakukan saat pengeluaran, aktivitas persiapan, dan biaya pinjam sedang berlangsung. Jumlah dikapitalisasi berdasarkan biaya pinjaman yang digunakan untuk proyek dihitung sesuai tingkat bunga yang relevan. Contohnya, pada Shala Company menghitung biaya pinjaman yang dikapitalisasi dari berbagai pembayaran proyek konstruksi sepanjang tahun. Di sini ada contoh gambarnya. Increase to cost of asset itu ada kapitalis no interest during construction, terus ada kapitalis actual cost incurred during konstruksi, terus ada kapitalis all cost of fund. Lalu sini ada kapitalisasi biaya pinjaman. Periode kapitalisasi terjadi saat aset dalam proses pembangunan dengan pengeluaran aktivitas persiapan dan biaya pinjaman berlangsung. Jumlah kapitalisasi berdasarkan utang yang digunakan dikurangi pendapatan investasi sementara. Contohnya itu pada Shell Company mencatat biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebesar 165 ribu dolar dari total pinjaman 1,5 juta dolar dengan bunga 15%. Nah, di sini ada contohnya dari Shell Company. Itu diasumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2021, Shell Company mengontrak Prefer Construction CO untuk membangun gedung seharga 1.400.000 dolar di atas tanah seharga 100.000 dolar diberi dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Sheila melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi tersebut selama tahun 2022. Di 1 Januari itu ada pengeluaran 210.000 dolar. Terus di 1 Maret itu ada 300.000 dolar. Di 1 Mei ada 540.000 dolar. Terus di 31 Desember ada 450.000 dolar. Jadi totalnya selama tahun 2022 itu ada 1.500.000 dolar. Prefer Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap untuk ditempati pada tanggal 31 Desember 2022. Sheila memiliki nota 15% 3 tahun senilai 1.500.000 dolar untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung.
tertanggal 31 Desember 2021 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember selama tahun 2021. Sebagian dari hasilnya itu di sini ada eh, pinjaman yang belum dikeluarkan dalam proyek investasikan dan menghasilkan pendapatan bunga sebesar 60.000 dolar. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 Januari dan selesai pada tanggal 31 Desember, sehingga periode kapitalisasi adalah tahun penuh 2022. Jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi untuk tahun 2022 akan dihitung seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Itu ada biaya pinjam sebesar 1.500.000 dolar dikali 1,5. Lalu hasilnya itu 2.225.000 dolar. Lalu ada pendapatan investasi itu 60.000 dolar dan biaya pinjaman yang harus dikapitalisasikan itu ada 165.000 dolar. Lalu di sini ada total biaya pinjam. Sheila akan membuat entry berikut sepanjang tahun. Di 1 Januari ada pembelian tanah 100.000, lalu bangunan atau konstruksi yang sedang berlangsung itu 110.000. Terus dijumlahkan hasilnya itu 210.000 di 1 Januari. Lalu di 1 Maret itu ada biaya bangunan sebesar 300.000. Lalu di 1 Mei ada biaya bangunan lagi sebesar 540.000. Dan di 31 Desember ada biaya bangunan lagi sebesar 450.000. Dan biaya bangunan, biaya pinjam yang dikapitalisasikan. Itu bangunannya yang udah dikapitalisasikan senilai 225.000. Lalu biaya bangunan yang dikapitalisasikan itu 60.000. Jadi, bila proyek didanai oleh utang umum, beberapa perhitungan dan langkah tambahan disertai dalam proses tersebut. Sebagai ilustrasi, asumsikan fakta yang sama seperti ilustrasi sebelumnya, tetapi alih-alih utang tertentu, proyek didanai oleh utang umum perusahaan. Asumsikan bahwa Sheila memiliki dua kewajiban hutang berikut yang belum dibayarkan selama tahun 2022. Yang pertama itu 10% eh, dari 1 juta dolar Weisel bayar 5 tahun. Tertanggal dibayarnya itu 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Lalu yang kedua itu ada obligasi 12% dari 1.500.000 dolar. Itu angsurannya 10 tahun yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustina. On mic dulu, Asti.
Jel bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Lanjut. Oh, maaf ya tadi itu HP saya. Bentar. Oke, Jel, nanti kamu perbesar ya, soalnya laptop saya juga lagi masalah. Laptop saya. Jel, bisa tunggu sedikit nggak? Tunggu laptop saya. Ini tulisan bisa diedit kayak gini, Cok. Bisa di-cut di bagian saya ntar. Soalnya nggak bisa laptopnya. Multazam, kalau kamu dulu bisa nggak sih? Kan bagian gua kagak ngerti itu mah, Cok. Apa emangnya? Ntar jangan dulu nih, Masa ntar gua saya. jelasin bagian yang gak gua ngerti. Bukan, maksudnya kamu, iya, sama aja ya kalau kamu duluan yang presentasi itu punya kamu. Ntar dikit ya. Ini udah digedein. Udah nih, udah. Udah Oke, belum? udah nih, udah. Oke, baik. Sebelumnya kita lanjut, kan masih dengan sela kampanye. Nah, di sini sela kampanye punya dua kewajiban yang harus dia bayar. Nah, yang pertama itu 10% dari 1 juta dolar wasal wasal bayar 5 tahun tertanggal 31 Desember 2018 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, yang kedua ada obligasi 12% dari 1.500.000 dolar per 10 tahun yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2017 dan dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini ada beberapa jurnal penyesuaian dari pengeluarannya per tanggal 1 Januari sebesar 210, terus kapasitas periode kapasitasnya itu per tanggal 12 bulan Desember dan jumlah pembawaan rata-ratanya sebesar 210. Terus per tanggal 1 Maret itu jumlah pengeluarannya tuh sebanyak 300.000 dengan kapasitasnya per tanggal 10 bulan Desember dan jumlah pembawaan rata-ratanya sebesar 250.000. Terus tanggal 1 Mei pengeluarannya sebesar 540. Terus periode kapitalisasinya itu per tanggal 8 bulan Desember dengan jumlah pembawaan rata-ratanya sebesar 306. Terus ada 31 Desember itu jumlah pengeluarannya sebesar 450. Itu periode kapitalisasinya itu per akhir tahun. Nah, jadi total untuk jumlah pengeluaran yang harus dia keluarkan itu sebesar 1.500.000 dengan jumlah pembawaan rata-ratanya sebesar 820. Bisa di next. Nah, yang berikut ada tingkat kapitalisasinya. Nah, jumlah kedua yang dibutuhkan ketika biaya pinjaman dari utang umum digunakan dan ada lebih dari satu kewajiban utang umum adalah biaya pinjaman rata-rata tertimbang. Nah, di situ per tanggal 31 Desember, bangunan atau biaya pinjaman yang dikapitalisasi itu sebanyak 91.840, terus beban bunganya itu sebesar
188.160, dari 280.000 dikurangi 91.840. Nah, di situ kita akan mencari tingkat kapitalisasinya itu dengan 0,01 atau 1% dikali 1 juta, terus dikali 2.500.000 dikali 2.500.000 ditambah 12% dikali 1.500.000 dikali 2.500.000 dan dikali 2.500.000 sama dengan 11,2%. Nah, situ karena sebelumnya total jumlah pembawaan rata-ratanya sebesar 820, kita masukkan, tinggal dikali dengan 11,2%, itu hasilnya menjadi 91.840. Berikutnya, ada utang konstruksi khusus. Nah, di situ ada jurnalnya, ada 3 jurnal. Yang pertama, 15%, 750 wesel 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung tertanggal 31 Desember 2021 dengan bunga yang dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Dana menganggur dari pinjaman ini diinvestasikan selama awal tahun 2022 dan menghasilkan pendapatan investasi sebesar 40.000. Terus ada utang lainnya, itu 10% dari 500.000 W1 tahun tertanggal 31 Desember 2018 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Yang ketiga ada obligasi dengan tingkat bunganya 12% per 1.500.000 10 tahun yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2017 dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, di situ kita bisa lihat jurnalnya. Tanggal 1 Januari itu besar pengeluarannya itu sebesar 210.000 dengan jumlah yang dialokasinya sebesar 210. Terus jumlah umum pinjaman itu sebesar 0 dan kapitalisasi periodenya juga 0. Terus per tanggal 1 Maret itu pengeluarannya sebesar 300.000. Terus jumlah yang dialokasikan atau spesifik pinjamannya itu sebesar 300.000 juga. Terus per tanggal 1 Mei itu pengeluarannya sebesar 540.000. Terus jumlah dialokasikan ke spesifik pinjamannya itu sebesar 240.000. Terus jumlah dialokasi ke umum pinjaman sebesar 300.000. Terus kapitalisasi periodenya itu per tanggal 8 bulan Desember rata-rata membawa jumlahnya itu sebesar 200.000. Terus ada tanggal 31 Desember itu pengeluarannya sebesar 450.000 dengan jumlah dialokasi ke spesifik pinjamannya 0, jumlah dialokasi ke umum pinjaman sebesar 450.000, kapitalisasinya per akhir periode. Maka jumlah pengeluarannya sebesar 1.500.000 dengan jumlah dialokasi ke spesifik pinjamannya itu sebesar 750, terus jumlah dialokasikan ke umum pinjaman itu sebesar 750 juga, dengan rata-rata membawa jumlah 200.000. Yang berikut ada tingkat kapitalisasi. Oh, sorry. Oke, kita masuk. Kita masuk ke sorry, Jal. Selanjutnya. Di slide 18. Kita masuk ke enggak, yang tadi.
Ya, itu. Sebelumnya. Bukan itu, Cak. Sebelumnya. Yang 18 ya. Yang mana? Setelah setelah Iya. itu, setelah utang lainnya. Iya, tadi aku udah ituin. Tapi itu yang munculnya di saya. Ini Ya, kan? yang ini. Ya, yang itu. Ya. Yang berikutnya ada biaya pinjam sebesar 72.000 berdasarkan biaya pinjaman sebesar 112.500 dari 1.500.000 dikali 15% dikurangi pendapatan investasi sebesar 40.000 dengan tingkat kapitalisasi utang umum sebesar 11,5 dikali 10% dikali 500.000 dibagi 2 juta ditambah 12% dikali 1.500.000 dibagi 2 juta. Hal ini menghasilkan jumlah biaya pinjaman potensial yang akan dikapitalisasi sebesar 23.000 dari 100.000 dikali 11,5%. Karena jumlah ini lebih rendah daripada biaya pinjaman aktual, utang umum sebesar 230.000 dari 500.000 dikali 10% ditambah 1.500.000 dikali 12% akan dikapitalisasi pinjaman umum dengan jumlah total yang akan dikapitalisasi ditunjukkan pada yang berikut. Nah, di sini ada biaya bunga dari utang tertentu sebesar 112.500, terus pendapatan investasi dari dana utang tertentu itu minus 40.000, terus biaya bunga dari utang umum sebesar 23.000. Maka total biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun 2022 sebesar 92.500.000. Yang berikutnya ada lain properti. Oke. Nah, di sini ada penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Nah, yang pertama ada diskon tunai. Itu pendekatan pertama mempertimbangkan diskon baik diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah bahwa biaya real aset adalah harga tunai atau harga setara kas dari aset tersebut. Terus yang kedua ada kontrak pembayaran tertunda. Nah, untuk mencerminkan biaya dengan tepat, perusahaan menghitung aset yang dibeli berdasarkan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang membuat kontrak pada tanggal transaksi. Berikutnya, ada kontrak pembayaran tertunda. Nah, di sini ada contoh jurnalnya, itu pembayaran bunga pada tahun pertama berdasarkan pendekatan bunga efektif adalah 7.582. Nah, dari 75.816 dikali 10%. Nah, entry pada akhir tahun kedua untuk mencatat pembayaran bunga dan pokok adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal entry untuk tahun kedua, kita harus buat dulu jurnal entry untuk tahun pertama. Di tahun pertama itu ada tanggal pembelian. Di sini peralatannya itu sebesar harga pembelian peralatan itu sebesar 75.816 dengan catatan hutangnya itu sebesar 75.816. Lalu kedua ada nilai sekarang dari weselnya itu sebesar 20.000. Maka untuk
jurnal entry untuk akhir tahun pertamanya itu ada beban bunga dan catatan utang terhadap cash. Nah, untuk beban bunganya itu sebesar 7.582 dan beban utangnya itu sebesar 12.418 dan cash-nya itu sebesar 20.000. Nah, di sini baru kita buat jurnal entry untuk tahun keduanya. Nah, jurnal entry untuk tahun keduanya itu beban bunga dan catatan utang terhadap cash. Nah, beban bunganya itu sebesar 6.340 dan catatan utangnya itu sebesar 13.660 dan cash-nya itu sebesar 20.000. Berikutnya ada pembelian sekaligus. Nah, untuk menentukan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan. Dalam beberapa kasus, satu teknik penilaian saja sudah cukup. Nah, dalam kasus ini beberapa pendekatan penilaian mungkin harus dipergunakan. Di sini ada contohnya, Nordak Homes memutuskan untuk membeli beberapa aset perusahaan. Itu ada pemanas kecil. Nah, kompor heating dia membeli Nordak ini membeli peralatan beberapa peralatan atau aset dari perusahaan kompor heating dengan harga 80.000. Nah, kompor heating sedang dalam proses likuidasi. Aset yang dijual itu ada inventaris, tanah, dan bangunan. Nah, inventaris ini nilai bukunya itu sebesar 30.000 dan nilai wajarnya itu sebesar 25.000. Lalu untuk tanah itu nilai bukunya sebesar 20.000 dan nilai wajarnya 25.000. Dan bangunan itu nilai bukunya 35.000, nilai wajarnya 50.000. Di sini saya mau jelaskan sedikit, untuk nilai bukunya itu adalah nilai yang waktu dia beli. Nah, nilai wajar ini dia mau jual nih, dia beli dengan 30.000. Nah, dia mau jual dengan harganya 25.000. Di situ dia udah kurangi gitu. Udah kurangi karena ada penyusutan mungkin. Di sini kembali ke soalnya, itu nilai bukunya itu sebesar total nilai bukunya untuk inventaris, tanah, dan bangunan itu sebesar 85.000 dan total untuk nilai wajarnya itu sebesar 100.000. Lalu untuk jurnal berikutnya itu, Nordak Homes mengalokasikan harga pembelian sebesar 80.000 berdasarkan nilai wajar relatif atau dengan asumsi identifikasi biaya spesifik tidak praktis. Di sini inventarisnya itu sebesar 25.000 dibagi 100.000. 100.000 itu dari total nilai wajarnya tadi dikali 80.000 yang dari harga pembelian itu hasilnya menjadi 20.000. Untuk tanah 25.000 dibagi 100.000 untuk total nilai wajar dikali 80.000 dapat 20.000. Terus untuk bangunan itu 50.000 dibagi 100.000 dikali 80.000 dapat 40.000. Berikutnya, itu ada penerbitan saham. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan identifikasi wajar dari biaya properti yang diperoleh. Saham merupakan ukuran yang baik untuk harga setara kas saat ini. Di sini ada contohnya, Upgrade Living Company memutuskan untuk membeli sebidang tanah yang berdekatan untuk memperluas operasi karpet dan lemari. Sebagai pengganti pembayaran tunai untuk tanah tersebut, perusahaan menerbitkan kepada Deedland Company itu 5.000 saham biasa dengan nilai nominalnya sebesar $10 yang memiliki harga pasarnya $12 per saham. Upgrade Living Company mencatat entry sebagai berikut. Jurnal entry-nya tanah terhadap modal saham atau saham biasa dan saham premium. Nah, tanahnya itu sebesar 60.000 dari kita kali total saham yang dia beli itu 5.000 dikali $12 itu 60.000. Terus untuk saham biasanya itu sebesar 50.000
dan saham premiumnya itu sebesar 10.000. Berikutnya, ada pertukaran aset non-moneter. Nah, di sini biasanya perusahaan melakukan pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Di sini ada yang pertama ada pertukaran situasi kerugian atau pertukaran di mana situasinya itu si perusahaan itu mengalami kerugian. Di sini ada contohnya misalnya information processing itu memperdagangkan mesin bekasnya dengan modal baru di Jerot Business Solution. Sorry. Itu pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Nah, mesin bekas tersebut memiliki nilai buku sebesar 8.000. Di sini ada biaya awalnya 12.000 dan dikurangi 4.000 untuk akumulasi penyusutannya. Dan nilai wajar sebesar 6.000. Lalu model baru tersebut terdaftar seharga 16.000. Jerot memberikan tunjangan tukar tambah kepada information processing sebesar 9.000 untuk mesin bekas tersebut. Information processing menghitung biaya aset baru seperti yang diajukan pada tabel berikut ya. Di situ ada daftar mesin barunya itu sebesar 16 juta, terus kita kurangi dengan tunjangan tukar tambah untuk mesin bekasnya itu sebesar 9.000, lalu pembayaran tunai jatuh temponya itu sebesar 7.000. Lalu kita jumlahkan dengan nilai wajar mesin bekasnya itu sebesar 6.000, totalnya menjadi 13.000 menjadi biaya mesin baru. Lalu perhitungan biaya mesin baru pemrosesan informasi mencatat transaksi ini sebagai berikut. Jadi untuk sorry. Sorry tadi. Sebelum itu Jal, masih ada satu yang harus saya jelaskan lagi. Sorry tadi adik saya agak ada suara. Sebelumnya Jal, sebelumnya. Jaringan saya. Oke. Di sini ada perhitungan biaya mesin baru pemrosesan informasi, mencatat transaksi sebagai berikut. Nah, ini jurnal untuk di information processing di company information processingnya. Di sini dia mencatat peralatan itu sebesar 13.000, terus akumulasi penyusutannya itu sebesar 4.000. Nah, kerugian atas pembuangan peralatan itu sebesar 2.000. Dengan peralatannya itu sebesar 12.000 dan cash-nya sebesar 7.000. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Multazam. Selanjutnya ada government grants atau biasa disebut dengan hibah pemerintah. Di sini banyak perusahaan menerima hibah pemerintah. Perusahaan di sini dimaksudkan adalah perusahaan negeri maupun perusahaan swasta. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut juga beberapa di antaranya banyak yang menerima hibah-hibah dari pemerintah. Adapun pengertian hibah itu sendiri adalah hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Artinya, hibah pemerintah di sini bisa jadi berupa uang tunai, juga bisa berupa properti, bisa berupa pabrik, bisa berupa surat berharga, bisa berupa peralatan, bisa berupa penggunaan fasilitas yang nantinya diberikan sebagai subsidi kepada suatu perusahaan. Adapun IFRS mensyaratkan pendekatan pendapatan dan menunjukkan bahwa aturan umumnya adalah hibah harus diakui dalam pendapatan
secara sistematis yang sesuai dengan biaya terkait yang seharusnya mereka ganti rugi. Di sini eh, dijelaskan dalam FRS, dalam pencatatan akuntansinya, standarnya adalah hibah ini harus diakui dalam pendapatan secara otomatis. Selanjutnya ada dua cara pencatatan hibah. Pertama, mencatat hibah sebagai pendapatan hibah tangguhan yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama masa manfaat. Lalu yang kedua, mengurangi hibah dari jumlah tercatat aset yang diterima dari hibah. Dalam hal ini, hibah diakui dalam pendapatan sebagai pengurangan biaya penyusutan. Selanjutnya ada contoh pertama, eh, sebuah perusahaan yang bernama Spektrum memilih mencatat pendapatan memilih mencatat hibah sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tadi dijelaskan di cara yang pertama. Sebesar 500.000 euro, maka Spektrum atau perusahaan tersebut akan mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun sebagai pendapatan. Yang artinya 100.000 per tahun. Tadi kan 500.000 euro per tahunnya. Lalu selama 5 tahun diamortisasi, artinya dibagi 5, jadi hasilnya sebesar 100.000 euro per tahun. Dampak tersebut pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Yaitu nanti berdampak pada uh, net income-nya, pada pada statement of financial position. Di sini menjadi pengurang pada net income sebesar 100.000 euro. Jadi uh, berpengaruh banyak. Jadi pengurang sebagai jadi pengurang pada income statement. Di sini juga ada net income loss-nya sebesar 300 euro. Selanjutnya. Nah, di sini pencatatan tadi apa namanya pencatatan depresiasinya jika Spektrum memilih untuk mengurangi biaya peralatan laboratorium, Spektrum melaporkan peralatan seharga 1.500 euro dan mendepresiasi jumlah ini selama periode 5 tahun. Dampak pada laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini menggunakan cara yang kedua, yaitu mengurangi jumlah yang tercatat pada aset. Jadi di sini ada non-current asetnya, ada equipment sebesar 1.500.000, dikurangi akumulatif depreciation-nya sebagai pengurang equipment sebesar 300, jadi equipment-nya sebesar 1.200.000. Lalu di sini ada net income statement-nya, ada depreciation expense pada tahun tersebut, pada selama tahun tersebut, yaitu 300.000 euro. Selanjutnya, selanjutnya ada biaya setelah akuisisi. Ya, next. Di sini ada tipe-tipe dananya. Yang pertama, addition. Penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Sorry, sebentar. Penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Menurut definisi, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan aset pabrik karena aset baru dibuat. Misalnya penambahan sayap gedung atau sayap gedung rumah sakit atau sistem pendingin udara kantor meningkatkan potensi layanan fasilitas tersebut. Perusahaan harus mengkapitalisasi pengeluaran tersebut dan mencatatnya di periode mendatang saat pendapatan diakui. Selanjutnya.
Lalu selanjutnya ada improvement and replacement atau perbaikan, perbaikan peningkatan atau penggantian. Di sini perusahaan mengganti satu aset dengan aset lainnya melalui perbaikan dan penggantian. Apa perbedaannya dari perbaikan dan penggantian ini? Pertama, perbaikan dalam konteks betterment atau improvement tadi atau upgrade adalah penggantian aset yang lebih baik untuk yang saat ini digunakan. Misalnya lantai beton, yang asalnya lantai beton, lalu diperbaiki atau di-upgrade menjadi lantai kayu. Lalu ada replacement. eh, Replacement sendiri adalah penggantian aset serupa. Contohnya lantai kayu diganti dengan lantai kayu lagi. Itu yang membedakannya. Jadi kalau improvement itu ada peningkatan dari segi nilai. Nah, kalau misalnya replacement hanya penggantian dengan aset yang serupa. Lalu di sini ada contoh improvement dan replacement. Di sini uh, dalam contoh, Kensing Enterprise memutuskan untuk mengganti pipa dalam sistem perpipaannya. Seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai pipa besi, cor, dan pipa tembaga. Pipa dan pipa lama memiliki nilai buku sebesar 15.000 euro. Biaya, biaya tersebut sebesar 150.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 135.000 euro. Jadi hasilnya tadi 15.000 euro. Dan nilai sisa sebesar 1.000 euro. Sistem pipa plastik tersebut seharga 125.000 euro. Jika Insti membayar 124.000 euro untuk pipa baru setelah mengganti pipa lama, maka ia membuat entry jurnal sebagai berikut. Tadi equipment sebesar 125.000 euro diambil dari tadi sistem pipa plastik tersebut seharga 125.000 euro. Lalu ada uh, accumulated depreciation-nya pada equipment sebesar 135.000 euro. Tadi dijelaskan kan ada akumulasi penyusutan sebesar 135.000 euro. Lalu ada equipment-nya, harga biaya tersebut, biaya pipa tersebut sebesar 150.000 euro dengan membeli pipa baru. Lalu di sini ada cash sebesar 124.000 euro. Diambil dari mana 124? Yaitu diambil dari uh, 125.000 euro tadi harga pipa plastik dikurangi dengan 1.000 dengan hasilnya jadi 124.000 euro. Lalu di sini ada loss on disposal sorry. Lalu di sini ada loss on disposal of equipment sebesar 14.000. Di sini ada kerugian dalam pergantian pipa tersebut. Jadi ada nilai yang hilang dari pergantian pipa tersebut yang seharusnya tidak hilang pada pergantian tersebut. Mungkin bisa jadi uh, pergantiannya tidak tepat pada waktunya. Selanjutnya, dari arrangement and reorganization. Di sini RS menyatakan bahwa pengakuan baya berhenti setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi, seperti yang diinginkan manajemen. Akibatnya, biaya reorganisasi atau penataan ulang properti pabrik dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi, tetapi dibebankan pada aset pada saat terjadinya transaksi. Selanjutnya, repairs atau perbaikan. Perbaikan di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perbaikan biasa, biayanya biaya perbaikan pada saat terjadinya. Lalu ada perbaikan utama. Di sini ada penghapusan biaya dan akumulasi penyusunan aset lama eh, dan mengakui setiap keuntungan atau kerugian dan mengkapitalisasi biaya perbaikan utama.
Selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasan biaya setelah akuisisi. Tadi ada tipe dari pengeluarannya, ada action, ada improvement and replacement, ada rearrangement dan reorganization, ada uh, perbaikan atau repairs. Di sini kesimpulannya dalam action yaitu kapitalisasi biaya penambahan ke akun aset. Lalu ada improvement dan replacement. Kesimpulannya, ringkasannya adalah penghapusan biaya dan akumulasi penyusutan pada aset lama. Kenali setiap keuntungan atau kerugian. Kapitalisasi biaya perbaikan dan penggantian. Lalu ada rearrangement dan reorganization. Kesimpulannya adalah biaya pengeluaran untuk biaya penataan ulang atau reorganisasi diakui sebagai beban atau sebagai biaya. Lalu di repairs, tadi ada repairs uh, biasa, tadi udah dijelaskan tuh tadi di biaya pengelolaan perbaikan pada saat terjadinya. Lalu yang besar, hapus biaya dan akumulasi penyusutan aset lama dan akui setiap keuntungan, kerugian, dan kapitalisasi biaya perbaikan uh, besar. Lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pelepasan properti pabrik dan peralatan. Di sini ada sales of plant asset. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Jadi di sini pada penjualan plant aset, perusahaan harus mencatat penyusutan dalam jenjang waktu antara tanggal entry penyusutan dan tanggal penjualan. Jadi harus dicatat di antara eh, tanggal penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Contohnya, Barat Group mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Jika Barat Group menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barat Group mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Jurnalnya adalah depreciation expense sebesar 600 pada accumulated depreciation sebesar 600. Angka tersebut dihasilkan dari 1.200 euro dikali 12. Lalu pencatatan entry penjualannya ada cash menerima 7.000 karena tadi dijual sebesar 7.000. Lalu eh, ada accumulated depreciation-nya. Ini perhitungannya udah tertera di gambarnya sebesar 11.400. Lalu pada debitnya machinery 18.000 euro. Lalu ada keuntungan gain on disposal of machinery sebesar 400 dari penjualan plan asetnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada involuntary conversion atau konversi tak sukarela. Terkadang layanan aset dihentikan melalui banjir, pencurian, dan lain-lain. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari putusan pengutukan atau putusan pemulihan asuransi. Jika ada nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Lalu mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Selanjutnya. Sorry. Di sini ada contoh sebelumnya. Sebelumnya aja. Sebelumnya.
Sebelumnya, sebelumnya. Next, 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 next. Sebelumnya coba. Nah, ini contohnya adalah eh Camel Transport Corp harus menjual pabrik yang terletak di lahan milik perusahaan yang berada tepat di jalur jalan raya umum. Selama beberapa tahun, pemerintah telah berupaya membeli tanah tempat bangunan itu. Tetapi perusahaan menolak. Pemerintah akhirnya menggunakan hak eminent domainnya yang ditegakkan oleh pengadilan dalam penyelesaiannya. Kamil mau nggak mau harus menerima sebesar 500.000 euro secara substansial melebihi nilai buku tanah tersebut. Jadi nilai bukunya 1.500 euro dibayar oleh pemerintah sebesar 500.000 euro. Dan nilai bangunannya itu sebesar 100.000 euro. Dengan biaya 300.000 euro, biaya bangunan tersebut, harga bangunan tersebut dikurangi akumulasi penyusutan yang telah terjadi 200.000 euro. Artinya di sini Kamel mendapatkan keuntungan sebesar berapa nih? Sebesar 250.000 euro dari yang diterimanya 500.000 euro dikurangi nilai buku tanah tersebut 150.000 euro dan nilai buku bangunan sebesar 100.000 euro. Selanjutnya, nah di sini pencatatannya adalah eh, case 500.000 euro pada accumulated depreciation-nya tadi 200.000 euro. Lalu ada building-nya, tadi nilai bukunya 300.000 euro dan tanahnya sebesar 150, nilai buku tanahnya sebesar 150.000 euro. Nah, tadi keuntungannya eh, di dalam jurnalnya disebut gain on disposal of plant asset. Di sini ada penjelasannya, keuntungan dari penjualan harus dilaporkan dalam pendapatan dan beban lain. Nah, pada laporan laba rugi bukan sebagai pendapatan. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran ganti rugi atau pemulihan asuransi, piutang dicatat pada harga setara kas. Jadi, poin yang harus ditekankan di sini pada involuntary conversion, ketika penjualan aset, penjualan eh, tanah, penjualan bangunan itu keuntungannya tidak boleh, keuntungan atau kerugiannya tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi disebut sebagai jika keuntungan gain on disposal of plant asset, jika kerugian loss on disposal of plant asset. Itu saja. Mungkin next. Ya, itu saja penjelasan dari saya terkait materi ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye-bye. kasih.